Aku baru pindah ke rumah kontrakan ini 2 bulan yang lalu. Lokasinya di ujung gang kecil, agak tersembunyi dari jalan utama, di daerah yang tidak terlalu ramai. Pemilik rumah sebelumnya, menurut keterangan warga sekitar, adalah seorang tukang daging tua yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Tidak ada yang tahu persis bagaimana ia meninggal, hanya disebut wafat mendadak di kamar mandi, dan jenazahnya ditemukan 2 hari kemudian. Rumah itu kosong sejak saat itu. Aku menyewa rumah ini karena harganya murah, dan posisinya cukup dekat dari tempatku kerja. Kondisinya cukup baik, hanya ada sedikit bau lembab di bagian belakang rumah yang tidak kunjung hilang. Tidak busuk, tapi seperti bau darah kering yang sudah lama bercampur tanah basah. Aku mengira itu hanya masalah ventilasi. Di minggu kedua aku tinggal, aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh di dapur. Lantainya sedikit miring, dan kalau aku berdiri terlalu lama di satu titik, terasa agak bergetar, seolah di bawahnya ada ruang kosong. Aku mengetuk lantai ubin dengan gagang sapu, dan terdengar suara kosong dari salah satu sisi dekat tembok kulkas. Penasaran, aku geser kulkas itu dan menemukan sesuatu, potongan ubin lantai yang bentuknya tidak rapi seperti yang lain. Seperti pernah dibongkar, aku coba congkel dengan obeng, dan benar saja, ubin itu bisa diangkat. Di bawahnya ada semacam pintu kayu tua, dengan pegangan besi yang sudah berkarat. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena rasa ingin tahu yang tidak biasa. Aku ambil senter, buka pintunya, dan menemukan tangga kayu menurun ke ruang di bawah rumah. Ruang itu tidak terdaftar di denah rumah yang diberikan pemilik kontrakan. Aku turun pelan-pelan, suhu di bawah jauh lebih dingin, dan aromanya langsung menyergap, tajam, anyir, dan menyengat. Seperti bau darah yang tidak pernah benar-benar hilang meski sudah lama. Ruang itu lebih seperti lorong pendek yang dindingnya dilapisi keramik putih. Lampu-lampu kecil kuning tua menyorot dari plafon rendah. Tidak terang, tapi cukup untuk melihat bayangan tubuhku sendiri di lantai yang licin. Di ujung lorong itu ada pintu logam, seperti pintu pendingin daging. Kupikir ini mungkin bekas tempat penyimpanan daging milik pemilik lama. Tapi begitu pintunya kubuka, ruang di dalamnya ternyata jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Di tengah ruangan itu ada meja besi panjang. Dan di atasnya, sisa-sisa bekas luka potong dan sayatan yang tidak rapi. Sudut-sudut ruangan terdapat gantungan rantai yang menggantung dari langit-langit. Sebagian masih ada tali tambang kusut yang ujungnya berwarna coklat tua. Aku diam di tempat, tidak berani menyentuh apapun. Tapi otakku mulai menyusun kepingan, ini bukan ruang penyimpanan. Ini ruang sembelih. Dan entah kenapa, ketika berdiri di sana, aku merasa tidak sendiri. Awalnya aku pikir itu hanya paranoia. Tapi ada yang membuat kulitku merinding saat menatap sudut ruangan yang gelap itu. Bayangan seperti bergerak perlahan di balik salah satu tiang logam penyangga atap. Tapi ketika kuarahkan senter, tak ada siapa-siapa. Hanya dinding dengan noda kecoklatan yang memanjang dari langit-langit ke lantai, seperti darah yang dulu pernah muncrat kemana-mana lalu dibiarkan mengering. Aku naik lagi ke atas. Menutup pintu lantai itu rapat-rapat. Tapi sejak saat itu, bau darah semakin menyengat. Tidak hanya di dapur, tapi sampai ke kamar tidur. Bahkan pakaian yang baru dicuci pun mulai terasa seperti menyerap bau itu. Aku semprot pewangi ruangan, ganti semua pel, bersihkan dapur berkali-kali. Tidak ada yang berubah. Yang berubah justru aku. Setiap malam, aku mimpi tentang ruang bawah itu. Mimpi yang sama, aku berdiri di ruangan itu, tangan basah oleh darah, dan di depanku tergantung sosok manusia, telanjang, diam, dan tak bergerak. Wajahnya tidak jelas, karena matanya sudah dicungkil, dan mulutnya dijahit dengan kawat tipis berkarat.
Tapi dalam mimpi itu aku tahu satu hal, aku yang melakukan itu padanya. Aku mulai kehilangan selera makan. Berat badanku turun. Teman-teman kerja bilang aku pucat, seperti orang yang kurang tidur. Aku tidak cerita apa-apa ke mereka. Tapi tiap malam, aku kembali turun ke bawah rumah. Aku tidak tahu kenapa, seolah ruangan itu memanggil. Sampai suatu malam, aku tidak hanya menemukan meja besi di sana. Ada hal baru, mayat, bukan mimpi, benar-benar mayat, tergantung di sudut ruangan, di salah satu kait rantai yang sebelumnya kosong. Seorang pria parubaya, tubuhnya telanjang, kulitnya penuh luka lama yang menghitam. Bagian dadanya bolong, jantungnya tidak ada, rongga dada itu tampak bersih, seolah sudah dicuci. Tapi kulitnya sudah mulai membiru, dan mulutnya dijahit dengan kawat logam kecil yang sama seperti dalam mimpiku. Aku hampir muntah, tapi aku tidak berlari. Aku berdiri di sana lebih dari 10 menit, hanya memandangi tubuh itu bergoyang pelan, seolah tertiup angin dari ventilasi kecil di atas. Senterku redup, dan ketika ku coba kembali naik, pintu lantai itu berat, seperti ditahan dari atas. Aku panik, mendorong sekuat tenaga. Akhirnya pintu terbuka. Aku kembali ke atas, kunci rapat dapur, dan malam itu aku tidak tidur. Keesokan harinya, aku lapor polisi. Tapi saat mereka datang dan aku tunjukkan lantai di balik kulkas, mereka justru bingung. Karena tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada pintu, tidak ada ruang bawah tanah, tidak ada tangga kayu. Hanya lantai dapur biasa yang utuh, bersih, dan tidak berbau. Mereka menyuruhku periksa ke dokter, mengira aku stres atau halusinasi. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Dan malam itu, saat aku menyendiri di kamar sambil menatap plafon, aku dengar suara dari lantai di bawah tempat tidur. Suara rantai berderit pelan. Aku coba yakinkan diriku bahwa semuanya hanya mimpi. Tapi bekas lecet di telapak tanganku, hasil mencoba membuka pintu berat semalam, masih ada. Garis merah di kulit, perih jika disentuh. Dan bau besi itu belum hilang dari lubang hidungku. Keesokan harinya aku tidak masuk kerja. Aku habiskan waktu menjelajah internet, mencari informasi soal rumah ini. Tidak ada catatan kriminal, tidak ada pemberitaan soal pembunuhan, tidak ada kejadian aneh apapun. Hanya ada satu artikel lama dari arsip forum lokal tahun 2016, berjudul, "Warga Mengeluh Bau Anyir dari Rumah Pak Tamin." Pak Tamin, nama itu muncul lagi. Dari cerita warga yang kupotong-potong, Tamin adalah tukang daging keliling yang dulunya punya kios di pasar kecil. Tapi dia tutup usahanya mendadak. Sejak itu, katanya dia mulai menyembelih hewan sendiri di rumah. Tapi tetangga bilang suara sembelihan yang mereka dengar malam-malam bukan suara kambing. Bukan juga sapi. Terlalu lirih, terlalu panik, terlalu manusia. Aku tahu itu hanya rumor. Tapi gambaran di ruang bawah rumah itu terlalu sesuai dengan cerita mereka. Meja sembelih, rantai gantung, suara lirih, dan sekarang, tubuh-tubuh yang tidak ada jejaknya. Malam berikutnya, aku kembali turun. Kali ini dengan pisau dapur dan kamera ponsel. Aku harus merekam semuanya, buktikan bahwa tempat itu benar-benar ada. Aku angkat ubin dengan susah payah, entah kenapa semakin hari rasanya makin berat. Pintu kayu itu masih di sana. Tangga juga, tapi ada hal lain yang berubah. Ruangan di bawahnya lebih besar dari sebelumnya. Lorong yang tadinya hanya sepanjang beberapa meter, kini bercabang dua, dengan pintu besi di kedua sisi. Senterku tak sanggup menyorot keduanya sekaligus. Aku pilih yang kanan, dan dorong pintunya perlahan. Ruangan di dalamnya gelap, tapi udaranya hangat. Lebih hangat dari ruang sebelah. Di tengah ruangan ada ember besar dari besi. Ketika aku dekati, aku lihat isinya.
potongan tangan, daging yang sudah mulai busuk, beberapa kuku manusia yang masih utuh. Aku mundur pelan, ingin lari. Tapi di tembok, ada sesuatu yang mengguncangku lebih dari potongan tubuh itu. Tulisan, digores dengan ujung tajam ke dinding semen. Aku juga pernah di atas. Aku paksakan keluar, tapi di luar, ruangan tidak lagi seperti sebelumnya. Pintu yang tadi ku masuki kini tertutup rapat. Aku coba buka, tidak bisa. Dan ketika aku balik arah, pintu yang satu lagi sudah terbuka dengan sendirinya. Dari balik pintu itu, aku dengar suara langkah kaki pelan. Seperti seseorang menyeret kakinya di lantai licin. Aku mundur, tapi sebelum bisa melangkah lebih jauh, lampu senterku mati. Ruangan gelap total, hanya suara napas kasar yang terdengar, makin lama makin dekat. Aku tidak tahu berapa lama aku di bawah sana sebelum akhirnya bisa kembali naik. Mungkin hanya 5 menit, mungkin 2 jam. Tapi begitu aku kembali ke atas, aku lihat jam di dinding menunjukkan pukul 3.33 pagi. Tepat seperti dalam mimpi-mimpi sebelumnya. Dan di tanganku, ponselku merekam semuanya. Tapi saat ku buka galeri, tidak ada satupun file video. Hanya satu foto yang tersisa, gambar meja sembelih dari atas, dan sosokku sendiri berdiri di sampingnya, menatap kamera. Padahal aku tidak pernah ambil gambar itu. Sejak malam itu, aku mulai mencium bau daging mentah setiap kali menyentuh kulitku sendiri. Tangan, dada, bahkan bagian dalam hidung terasa seperti dilapisi lemak hewan. Aku mandi sampai 3 kali sehari, mengganti sabun, bahkan memakai alkohol gosok. Tapi aromanya tetap ada, menempel seperti parasit yang tidak kasat mata. Aku berhenti bekerja, tidak ada lagi tenaga untuk keluar rumah. Aku hanya tidur, bangun, lalu duduk menatap dapur. Kadang turun ke bawah, kadang hanya berdiri di depan kulkas sambil mendengarkan suara dari balik lantai, derit rantai, kadang air menetes, kadang seperti tulang dipatahkan pelan-pelan. Aku mulai menggambar denah rumah itu, versi baru yang tidak sesuai dengan denah kontrakan aslinya. Di dalam denah yang aku gambar, ruang bawah tanah terbagi menjadi beberapa kamar, ruang gantung, kamar pencucian, kamar simpanan daging, dan satu ruangan yang belum pernah kubuka, tapi sering kudengar ketukan dari balik temboknya. Aku tahu ini tidak masuk akal, tapi aku merasa rumah ini sedang mengajariku sesuatu. Lalu malam itu, aku temukan sesuatu di kolong tempat tidur. Sebuah buku kecil, lusuh, dengan sampul kulit yang penuh bercak hitam kecoklatan. Tidak ada judul, tidak ada nama, di dalamnya hanya catatan harian tangan, ditulis dengan spidol merah tua, berantakan, seperti dicoret-coret oleh orang yang jarinya gemetar. Hari ketiga, tubuh keempat tidak seperti sebelumnya. Dagingnya lebih liat, usus kecil terlalu panjang, perlu dipotong 2 kali. Tapi matanya bertahan lebih lama di dalam toples. Hari ketujuh, anak-anak lebih mudah digantung, tapi suara tangisnya terus terngiang. Solusi, potong pita suara dulu. Hari ke-10, tidak semua manusia cocok dimasak. Tapi ada rasa yang berbeda dari yang masih hidup saat dipotong. Rasa takutnya meresap sampai ke sumsum. Aku berhenti membaca, tapi halaman terakhir tidak bisa kulewati. Tulisannya lebih besar, seperti ditoreh pakai benda tajam. Jika kau menemukan ini, berarti kau sudah siap giliranmu. Aku buang buku itu keluar rumah. Tapi pagi harinya, buku itu kembali ada di meja makan. Basah, seperti baru saja diambil dari genangan darah. Waktu seakan berhenti bergerak secara normal. Aku tidak tahu lagi ini hari keberapa sejak pertama kali turun ke ruang itu. Tapi tubuhku mulai terbiasa dengan bau itu. Aku bisa makan tanpa merasa mual. Bahkan aku bisa memandangi daging mentah,
baik dari warung maupun dari kulkas, tanpa jijik. Ada saat-saat di mana aku berpikir, daging adalah daging. Yang penting segar. Malam selanjutnya, aku turun lagi. Ruang itu kini tak hanya besar, tapi hidup. Lampunya menyala meskipun aku tidak membawa senter. Rantai-rantainya berayun sendiri perlahan. Udara di dalamnya bergerak, seperti paru-paru yang mengembang dan mengempis. Dan di tengah ruangan, ada meja baru. Bersih, mengkilap, dengan satu pisau panjang diletakkan di atasnya. Tanpa kusadari, kakiku melangkah sendiri mendekati meja itu. Aku menyentuh pisaunya, dingin, seimbang, dan saat aku menoleh ke kanan, seseorang duduk di pojok ruangan. Matanya menatapku, tangannya terikat, tubuhnya gemetar, masih hidup. Dia tidak berteriak, hanya menangis. Dan anehnya, aku tidak merasa takut, tidak panik, tidak ingin lari. Yang kurasakan hanya satu hal, keinginan untuk mulai. Aku tak tahu siapa dia. Usianya mungkin 35, tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan sorot matanya kosong, bukan karena menyerah, tapi seperti seseorang yang sudah melihat terlalu banyak. Ia duduk bersila di lantai, tubuhnya diikat tali tambang di pergelangan tangan dan pergelangan kaki, menempel di tiang besi. Dari bekas merah di pipi dan lehernya, jelas ia sudah lama di sana. Tapi bagaimana bisa? Aku tidak pernah membawa siapapun ke sini. Aku tidak pernah menculik, tidak pernah menyentuh orang. Tapi dia ada di sini. Benar-benar ada. Tanganku gemetar saat menggenggam pisau. Tapi bukan karena takut, lebih karena rasa asing yang muncul perlahan, rasa bahwa benda ini memang seharusnya ada di tanganku. Rasanya pas, nyaman, seperti kembali memakai sepatu lama yang sudah lama tersimpan. Langkahku pelan mendekatinya. Aku bisa mendengar napasnya yang pendek-pendek, suara lendir di tenggorokannya karena terlalu banyak menangis. Tapi dia tidak memberontak, tidak berteriak, hanya duduk, menerima. Dan saat aku mulai mengangkat pisau, aku melihat sesuatu. Bayanganku sendiri di dinding belakang. Tapi itu bukan aku. Bayangan itu bergerak lebih dulu dariku, mengangkat pisau lebih tinggi, dan saat aku menoleh, tak ada siapapun di belakang. Hanya tembok keramik putih yang memantulkan cahaya kuning remang dari lampu tua. Aku terdiam, pisau masih dalam genggaman, nafasku pendek, tapi perlahan, suara-suara mulai masuk. Bukan suara lelaki itu, tapi suara dari dinding. Suara-suara teredam, seperti ada puluhan orang bicara bersamaan dari balik beton. Lanjutkan, kau sudah di sini. Pisahkan kulitnya. Daging bagian paha lebih bersih. Mereka juga dulu ragu. Aku terjatuh. Pisau lepas dari tangan. Suara itu masih ada, tapi kini, seolah memenuhi ruang. Tidak hanya dari dinding, tapi dari lantai, dari langit-langit, dari sisa-sisa darah yang menempel di sudut-sudut tak kasat mata. Kemudian, lelaki yang terikat itu bicara. Bukan dengan mulutnya, tapi dalam pikiranku. Aku juga dulu kesini seperti kamu, hanya ingin melihat. Tapi rumah ini tidak membiarkan orang pergi begitu saja. Kau pikir ini tentang daging, tentang pembunuhan? Tidak. Ini tentang warisan. Aku mencoba naik kembali, tapi tangga kayu di belakangku sudah lenyap. Lantai di atas tertutup, tak ada jalan keluar. Dan saat aku panik, pria itu mendongak. Matanya hitam, tidak ada putihnya sama sekali. Kau pikir kau korban, tapi sebenarnya, rumah ini sudah memilihmu jauh sebelum kau datang. Dan di saat itu, semua lampu mati. Dalam gelap, aku hanya bisa meraba, merangkak, tapi kakiku menginjak sesuatu yang empuk dan hangat. Daging, lembab, lalu suara pintu besi terbuka pelan. Cahaya tipis masuk dari lorong. Aku berlari ke arah cahaya itu. Tapi yang kulihat di balik pintu,
adalah diriku sendiri. Berdiri, diam, memegang pisau. Memandangku tanpa ekspresi. Tapi bukan aku hari ini. Itu aku, dari masa lalu. Lalu sosok itu tersenyum tipis dan berkata, "Akhirnya kau kembali." Waktu tidak berjalan seperti biasanya di ruangan ini. Entah berapa lama aku berdiri di hadapan diriku sendiri, versi lain yang tak pernah aku ingat jadi. Tubuh kami sama, pakaian kami sama, tapi wajahnya lebih tenang, lebih kosong, seperti ia telah melepaskan seluruh rasa takut, jijik, dan empati. Dia menatapku lama, lalu berbalik, melangkah kembali ke lorong gelap di belakangnya. Aku ikuti tanpa berpikir. Lorong itu panjang, terlalu panjang untuk bisa masuk akal di bawah rumah kecil seperti ini. Dindingnya penuh coretan dan bekas cakar, beberapa terlihat baru. Di kanan kirinya terdapat banyak pintu logam, semua tertutup. Tapi dari beberapa, terdengar rintihan pelan. Bukan suara keras, hanya gumaman orang yang sudah terlalu lama bicara sendiri dalam gelap. Di ujung lorong, pintu terakhir terbuka ke sebuah ruangan besar seperti aula. Dindingnya penuh cermin, bukan untuk melihat diri sendiri, tapi untuk memperbanyak pandangan. Di tengah ruangan, ada kursi besi dengan sabuk pengikat. Di sekelilingnya, meja-meja kecil, alat-alat logam, pisau-pisau operasi, alat bedah tua, bor manual, dan catatan-catatan lusuh. Diriku yang lain menunjuk ke kursi itu. Aku duduk, dan saat aku duduk, seolah semua pikiran yang tadinya mengacau, semua ketakutan dan pertanyaan berhenti. Tak ada lagi suara-suara, tak ada lagi bau daging, hanya keheningan. Kemudian pintu terbuka, masuklah sosok yang tidak asing, lelaki tua, dengan celemek kulit, rambut putih tipis, tangan penuh bekas luka. Aku pernah lihat fotonya di dinding rumah sebelum aku copot Tamin. Pemilik rumah lama, tapi dia tak menua, wajahnya sama seperti yang ada di foto, dan matanya seperti kaca kosong. Ia menatapku, lalu menatap versi diriku yang berdiri diam di sudut ruangan. Dia sudah siap, katanya datar. Seketika, cahaya di ruangan berubah. Kursi itu berputar. Cermin di sekeliling menampilkan satu hal, proses panjang dari daging menjadi potongan. Dari manusia menjadi bagian, dari tubuh utuh menjadi sesuatu yang tak lagi dikenali. Dan dalam setiap pantulan, aku tidak melihat korban. Yang kulihat adalah aku sendiri. Di tiap bayangan, di tiap meja, di tiap tangan yang mengangkat pisau. Mereka bilang, rumah ini dulunya milik Jagal. Tapi mereka tidak tahu, tukang Jagal hanyalah perantara. Yang mereka tidak lihat adalah ruang bawah itu, tempat di mana manusia tidak lagi jadi manusia, tapi hanya bahan dan rasa. Beberapa minggu kemudian, rumah itu kembali dikosongkan. Warga bilang penyewanya menghilang. Polisi datang lagi, tapi tetap tidak menemukan ruang bawah apapun. Rumah itu tetap utuh, tapi tak ada yang mau menyewanya lagi. Kecuali satu orang, pemuda baru, anak rantau, sedang cari tempat tinggal murah, hanya ingin dekat ke tempat kerja. Dan malam pertama dia masuk, kulkas di dapur sudah disorongkan ke satu sisi. Dan di bawahnya, satu ubin tampak berbeda. Dan rumah itu, pelan-pelan, mulai bernafas lagi. Selesai.